Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Sekiranya Tuhanmu berkehendak Muhammad, tentu dia menjadikan manusia ini sebagai umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka senantiasa berselisih. Illa man rahima rabbuk, ini di awal ayat berikutnya, kecuali orang yang mendapat rahmat dari Tuhanmu. Ayat ini memberikan landasan teologis bahwa apa yang kita saksikan dalam kehidupan nyata itu memang maunya Allah seperti itu. Manusia ini ternyata tidak satu umat, tapi banyak umat. Kalau Allah mau, semua bisa dijadikan bangsa Arab, atau semuanya jadi orang negro. Tapi Allah menghendaki manusia itu bermacam-macam. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Allah jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arufu, supaya kalian saling memakrifati, saling mengenali, bukan saling mengingkari. Para jamaah, ini penting untuk menjadi bagian dari kesadaran sosial kita, bahwa manusia memang bermacam-macam. Dari sudut agama, Allah menyatakan, walau syaa rabbuka Muhammad, kalau Tuhanmu mau, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Pasti kalau Allah mau, mudah bagi Allah untuk bikin semua itu beriman. Maka kita lihat umat Nabi Muhammad ini secara umum dibelah menjadi dua. Ada umat ijabah, umat yang sudah merespon dengan positif dakwah beliau dan mengimani ajaran beliau. Kita berada di ruang itu, umat ijabah. Tapi di sebelahnya ada umat dakwah, umat yang masih perlu diajak untuk mau bergabung di jalan Allah. Yang umat dakwah ini adalah orang-orang yang belum beriman. Ini harus jadi bagian dari kesadaran kita. Karena seringkali orang menghadapi umat yang tidak beriman itu sering kepancing-pancing. Yang namanya orang tidak beriman dari dulu, dari sejak zaman dulu, itu tindakan sepak terjang dan omongannya ya tidak selaras dengan orang yang beriman.
Kalau kita tidak menyadari ini, kadang kemudian kita menjadi terprovokasi. Terus melayani. Akhirnya energi kita kesedot hanya untuk melayani sesuatu yang memang khitohnya seperti itu. Jadi orang kalau tidak beriman itu, omongannya ya kalau tidak mengingkari yang mengolok-olok. Sementara kita dilarang. Kita yang beriman dilarang untuk mencaci, memaki sembahan orang lain. Maknanya haram. Kita memaki itu. Tapi kadang orang lain memaki sini. Bahasa kita sehari-hari menista. Kalau sudah mendengar kata-kata penistaan, kadang-kadang emosi kita itu ke bawah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak ngajari kita untuk ke bawah-bawah. Di dalam surah An-Nisa ayat 140. Ini pasti sudah biasa dibaca. Tetapi kadang kurang mendapat perhatian. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab." Sungguh Dia Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an. Apa yang Allah turunkan itu? An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari, dinista, dilecehkan, wa yustahza'u biha, dan diperolok-olokkan, dibuli, Allah yang punya firman, yang punya Quran, yang punya ayat, melarang kita, fala taq'udu ma'hum. Kalau itu terjadi, kamu jangan duduk bersama orang yang ngolok-ngolok itu. Misalkan di pertemuan seperti ini, katakan acaranya seminar, narasumbernya non-muslim, di tengah-tengah keluar sedikit dia, bikin ungkapan-ungkapan yang arahnya melecehkan Quran. Maka Allah perintahkan kamu walk out, kamu keluar, supaya kamu tidak terpapar, supaya kamu tidak kepancing, tidak terprovokasi. Sebab nanti kalau kepancing, terprovokasi, kamu berpikir untuk melayani, bahkan kalau perlu bikin nyonyor mulutnya. Allah perintahkan kamu jangan duduk bersama mereka. Sampai kapan? Sampai dia balik. Sampai balik ke tema yang tidak mengolok-olok, yang tidak mengingkari. Kalau sudah balik, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, kalau sudah balik ke tema yang lain, boleh kamu masuk lagi. Tugasmu memang mengajak ke jalan Allah. Jangan jauhi orang-orang yang belum beriman itu. Larangan Allah ini keras. Karena setelah itu Allah sambung dengan pernyataan, innakum idzam mithluhum. Kalau kamu tidak lakukan itu tadi, kamu tidak pergi, kamu malah terbakar, nafasmu naik turun makin kencang,
wajahmu kemudian memerah, kamu berpikir di mana ada kursi, di mana ada batu, atau berpikir nanti pulangnya tak cegat. Allah menyatakan, innakum idzam misluhum. Sungguh kalian sama saja dengan mereka. Keras sekali. Kita dianggap sama dengan yang ngolok-ngolok itu. Jadi ini kalau orang Jawa itu meringkas menjadi sing waras ngalah. Orang tidak beriman tuh gak waras. Kalau orang gak waras nyelatu, sing waras aja melo-melo. Jadilah dokter jiwa yang sehat dan waras. Tapi kalau dia melayani yang gila itu, ya orang akan menyimpulkan dokternya ya gak waras. Dokter goblok, ijazah palsu paling. Aku 10 tahun gak waras-waras. Dokter apa sampean niku? Sing ngomong wong gendeng. Terus dokternya jawab, ngomong apa? Ayo, disangkas tak antem minggu. Itu sopo akan bilang dokternya wis milu gendeng. Ini agama ngajari waras. Orang beriman diajari waras. Ojo kepancing-pancing. Fala yahzunka qauluhum. Siapa yang biasa baca surah Yasin, di situ ada pernyataan Muhammad, omongan mereka jangan bikin kamu galau. Kalau sedang kumat, sudah, kamu pergi aja. Sebab kalau sini marah, bagaimana mau mengajak yang masih di luar ke sini? Wong sudah marah, sudah mulai benci. Benci kekafirannya iya, tapi jangan benci orangnya. Sano, dia sakit, dia tidak tahu, perlu diberitahu. Kalau nggak tahu ya seperti itu. Kalau tidak tahu kayak Umar, cari Nabi untuk dia bunuh, dia belum tahu. Tapi begitu dia membaca lembaran yang di situ ada surah Toha, Umar langsung tersentuh, ini tidak mungkin dibikin oleh Muhammad. Dia kemudian mencari Muhammad untuk bersyahadat. Setelah itu dia nyatakan kepada setiap orang, siapa yang sentuh Muhammad, langkai dulu mayatku. Tadinya mau bunuh, sekarang dia balik. Nah, ayo jadi orang Islam yang tahan. Puasa kita itu ngajari seperti itu. Puasa kita loh, ini sudah likuran. Nabi menyatakan kalau puasa kamu itu harus mampu membuat kalau kamu dimaki oleh orang lain atau diajak gelut, falyakul inni shaimun. Cukup jawab aku puasa. Puasa kita ngajari itu. Jadi kalau Islam kita kuatkan ini sebagai agama akhlak, ya mudah-mudahan energi kita tidak ke bawah-bawah. Kalau tidak dilawan juga nanti leren-leren dewe. Kalau tidak dilawan, Jarno ayo ngomong apa ya Jarno. Nanti tidak leren-leren sendiri. Kalau enggak, habis energi kita itu. Mikir apa caranya ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.